Yang menarik dari gelang ini adalah bentuknya yang simple. Setiap manik atau hitungan maniknya dipisahkan dengan model tali simpul. Halo sahabat Creative Prayer, jumpa lagi masih dengan saya Erik. Kali ini di hadapan saya ada beberapa gelang rosario. Ini dari hitungan maniknya untuk kebutuhan doa Rosario Maria umat Katolik. Yang menarik dari gelang ini adalah bentuknya yang simple. Setiap manik atau hitungan maniknya dipisahkan dengan model tali simpul. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba praktek untuk membuat gelang seperti ini. Cara penggunaan gelang ini sangat menarik karena menggunakan cara tarik ulur. Nah, jadi bagian ini bisa kita ulur. Kita ulur di bagian ini. Jadi ini bisa kita masukkan. Dan kita kembali tarik lagi. Seperti ini. Terus sampai bentuknya rapat kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup sederhana dan menarik. Bisa dipakai secara universal untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi ketika dibutuhkan untuk doa rosario juga bisa kita manfaatkan. Jadi manik-maniknya kita setting untuk bisa digunakan sebagai doa rosario. Ini dari bahan kayu dengan salib bahan logam. Tapi mungkin akan lebih menarik lagi jika ada model salib yang sama-sama juga berbahan kayu. Kebetulan untuk praktek kali ini kita tidak bisa menggunakan karena salib dari bahan kayunya sedang kosong. Jadi kita praktek menggunakan yang berbahan logam tanpa korpus seperti ini yang di dalamnya ada lubangnya. Jadi nanti lubangnya masuk ke sini. Bukan salib gantung. Kalau salib model yang gantung nanti hasilnya akan berbeda. Oke, sobat semua, kita bongkar rahasianya. Pertama kali yang perlu kita siapkan untuk bahannya adalah benang. Jadi ini pasti saya pakai yang 0,8 jenis nilon sintetis yang bisa dibakar dan meleleh. Terus yang berikutnya manik-manik seperti ini. Ya, seperti ini manik kayu. Terus tentunya salibnya sendiri. Untuk salib cari yang lubang seperti ini. Cukup itu. Selanjutnya untuk bahannya, untuk alatnya, hanya gunting untuk motong, korek api untuk merapikan potongan, kadang juga untuk motong, dan yang juga sangat penting adalah alat untuk membentangkan. Ini saya bikin sendiri alat seperti ini. Ini nanti terhubung dengan ini. Pada video saya sebelumnya sebenarnya cara ini sudah pernah kita coba untuk membuat jenis kalung rosario. Pada prinsipnya sama, hanya bedanya kali ini kita aplikasikan ke gelang. Kalau sebelumnya kalung rosario simpul dengan teknik space simpul, kali ini kita gunakan untuk gelang. Alatnya kemarin yang kita gunakan berbeda,
alat-alat sederhana. Sekarang saya coba membuat ini supaya bisa bekerja di atas meja. Jadi ini saya candelkan di meja supaya bisa menahan, dan ini untuk mengatur ketinggian sudut saya menganyamnya. Jadi ini saya biarkan seperti ini, nanti tinggal saya butuh seberapa, misalnya segini atau segini. Nah, terus satu sisi yang lain ini nanti kita kaitkan di tepi meja. Nah, seperti ini. Sorry, ini saya kameranya pegang sendiri jadi agak kesulitan mengepaskan. Nah, ini nanti tinggal talinya kita kaitkan di sini dan bentang ke sini sehingga kita mudah untuk menganyamnya, teman-teman. Oke, itu dia bahan sama alat-alatnya. Oke, alat itu sudah kita pasang di situ. Selanjutnya coba kita bereskan supaya videonya bisa lebih jelas. Nah, langkah pertama kita siapkan benangnya dulu. Panjang benang yang kita butuhkan ada dua model. Jadi yang pertama untuk membuat rangkaian utamanya ini. Terus untuk membuat simpul pendek seperti ini, jadi ada 3, 1, 2, 3. Terus untuk membuat simpul yang panjang seperti ini, ini ukuran yang saya gunakan untuk tali pokoknya, untuk membuat lingkarannya seperti ini. Terus ini kita siapkan benang yang pendek-pendek untuk membuat simpul, menganyam simpul pendeknya, dan ini yang untuk simpul panjangnya. Jadi untuk kebutuhan yang simpul panjang ini kurang lebih sama dengan tali lingkar utamanya. Nanti akan ada sisa untuk dirapikan. Ini coba saya ukur biar teman-teman punya gambaran. Tapi teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kebutuhan atau ukuran tangan masing-masing. Ini saya hitung kurang lebih 30 sama 23. Ada sekitar 53. Ya, sekitar untuk yang panjang sekitar 53 cm. Tentunya nanti juga akan ada sisa untuk merapikan. Terus yang panjang ini ada 2 pieces untuk yang apa namanya tadi, yang untuk yang nyimpul ini sama rangkaian utama. Ini saya buat sama sekitar 53 cm. Yang kedua untuk yang simpul yang ini. Untuk yang simpul ini saya potong sekalian, ini butuh 3. Ini panjangnya saya potong sekitar 24 cm, kurang lebih 24 cm. Tentunya juga ada sisa untuk merapikan. Nah, ini ada 3 pieces. Oke, setelah bahan dan alat kita siapkan semua, langkah pertama kita mulai dari mengaitkan tali yang panjang satu ke sini. Terus ini manik sudah saya siapkan 10 secukupnya sesuai kebutuhan tadi. 15 sama 2 untuk 15 sama 2 untuk yang rangkaian paling luar, untuk yang di luar nanti. Tadi ini yang rosario utamanya bapak kami, terus yang di tepi luarnya. Ya, ini sudah kita kaitkan, kita masukkan semuanya bapak kaminya. Satu, terus ini berarti kurang 3 salam Maria lagi. 1, 2, 3. Ya, kita tambah 3 lagi nanti. Ya.
terus bapak kaminya, terus baru 10 salamurianya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba cek ulang. Kayaknya menyiapkannya salah 1, 3, 1, 10. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya yang bagian sini kita kaitkan dengan pengait yang satunya. Nah, jadi kita nanti akan menganyam di bagian sini. Kita lanjut teman-teman. Maaf ini mungkin suaranya agak bergemuruh karena ini kebetulan pas hujan deras. Semoga tidak mengganggu apa yang saya sampaikan, masih bisa terdengar. Yang pertama kita buat simpul setelah manik pertama, manik bapak kaminya. Nah, cara membuat simpul ini sebenarnya teman-teman bisa lihat kembali dalam video saya yang tentang membuat kalung rosario dengan simpul. Itu simpulnya sama persis, bedanya hanya pada jumlah simpul yang digunakan. Nah, caranya tekuk pada dua bagian sama persis seperti ini, terus diletakkan di bawah ini, di bawah tali utama, terus dari yang paling atas ini dimasukkan ke sini, terus diputar ya, terus baru yang dari bawah masuk ke atas seperti ini. Ya, jadi terus kedua ujungnya ditarik, jadi nanti seperti ini simpulnya. Oke, sekarang posisinya ini keluar ke atas, ini keluar ke bawah. Yang bagian keluar ke atas dinaik ke atas, terus yang dari bawah dinaikkan tali, terus ini turun ke bawah seperti ini, terus masuk di bagian bawah yang sebelahnya. Nah, sekarang posisinya bergantian, ini atas, ini bawah, ini naik ke atas, ini tumpangkan, ini tarik ke bawah, masukkan dari bawah, terus seperti itu bergantian. Iya, begini, iya, terus mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Oke, ini saya pakai supaya nanti pas di pergelangan tangan itu, untuk model ini saya biasanya pakai tiga kali simpul. Jadi ini bisa dihitung dari gundukannya 1, 2, 3. Nah, 3 kita tutup. Oke. Terus kita rapikan dengan kita potong, terus kita gunting dan kita rapikan dengan dibakar dan ditempelkan lelehannya untuk mengunci. Begitu juga belakangnya. Ya, sama prosesnya. Terus begitu seterusnya sampai pada bentuk yang perhitungan manik yang kita inginkan. Mungkin bagian ini nanti bisa kita cepatkan, tapi kalau teman-teman ingin membutuhkan prosesnya lebih detail, bisa dipelankan lagi videonya. Oke. Oke, rangkaian utama sudah terbentuk. Selanjutnya kita hubungkan. Caranya teman-teman, bagian ini kita hubungkan seperti ini. Terus yang sini kita gandengkan dengan tali yang kita hubungkan tadi. Kita jepit lagi seperti ini. Terus di bagian ini, nah seperti ini.
Jadi kita cari yang pendek aja, yang ini. Oke, ini bagian ini dijepit 2 tali, terus bagian ini juga 2 tali. Jadi nanti tali ini nanti akan terhubung untuk simpul tali ulurnya. Nah, ini, dan yang terakhir ini kita gunakan tali yang panjang satunya tadi, yang ini. Sama caranya, ditekuk di bagian tengahnya seperti ini, tapi ini yang tali yang panjang. Terus kita mulai menganyam, sama, tapi kali ini dengan 2 tali di dalamnya, tali yang kita hubungkan tadi. Caranya sama persis, kita masukkan seperti ini, terus kita putar, dari bawah kita masukkan. Ya, berikutnya juga sama persis. Ini saya gunakan 3 simpul juga. 1, teman-teman, jika ini nanti videonya kurang jelas di bagian simpulnya, coba cek lagi video saya tentang membuat rosario kalung simpul juga ya teman-teman. Simpulnya persis, dan di situ saya jelaskan dengan sangat detail. Oke, teman-teman, di bagian ini 1, 2, 3 saya mau masuk ke bagian salibnya. Tapi sebelumnya tadi mungkin teman-teman bingung ya, karena video saya agak tertutup tangan. Maksud saya untuk menghubungkan itu adalah ujung tali dari tali ini kita hubungkan ke sini menjadi terhubung supaya bisa dibuat satu simpul seperti ini. Terus kita bisa bikin simpul di atas tarik ulurnya. Atau ini ada satu bahan yang belum saya rangkai juga. Jadi dihubungkan itu maksudnya begini. Nah, jadi ujung ini kita hubungkan seperti ini, terus kita buat simpulnya di sini. Oke, kita lanjut ya. Bagian yang pendek ini kita lepas. Yang ini kita lepas dulu. Terus kita anyam sepanjang salib yang dibutuhkan. Kita lanjutkan menganyam, tapi di seutas talinya. Jadi yang tali satunya yang ujung bagian sananya kita lepaskan dulu. Nah, ini panjangnya cukup untuk menaruh salibnya. Nah, kalau sudah cukup, ini saya kira sudah cukup, terus kita masukkan salibnya dengan tali yang kita lepas tadi. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ini kalau masih kesulitan, coba saya cari yang lubangnya. Aduh, longgar. Ya, ini kalau masih kesulitan juga, nanti teman-teman bisa pipihkan atau kecilkan dengan dibakar. Ini masih kurang. Di bagian ini bisa kita pipihkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, sampai kebutuhan untuk masuk lubang ini cukup. Baik, setelah salib kita masukkan, bagian ini bisa kita kait lagi seperti ini. Ya, kita mulai menyimpul lagi, tapi sekarang sudah dengan 2 benang lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Simpulnya masih sama dengan simpul-simpul yang sebelumnya. Hanya bedanya yang di bagian ini adalah benangnya 2 benang. Nah, jumlahnya adalah sama dengan sisi sini sebelum masuk ke lubang. Jadi ini
saya pakai 3, otomatis nanti di sini juga pakai 3. 1, 2, kurang 1 lagi, 3, dan ditutup. Oke, sama prosesnya, kita potong dan kita rapikan dengan api korek. Oke, proses selanjutnya kita tinggal lepaskan pembentang ini dan kita rapatkan di bagian tarik ulurnya. Maka gelangnya sudah membentuk, tinggal kita membuat manik penutupnya saja supaya untuk pembatas atau pengunci supaya tidak lepas bagian tarik ulurnya. Jadi ini cukup kita masukkan di sini, terus kita simpul dan ini begini, dan kita rapikan dengan dibakar sehingga bundelannya di sini makin besar, atau tidak menerobos lubang kayunya. Tinggal satunya lagi. Caranya sama. Simpul pada posisi panjang secukup yang kita inginkan, secukupnya yang kita inginkan, misalnya di sini. Terus kalau sisa kita potong dengan gunting dan kita lelehkan dengan korek api dan rapikan di simpulnya sehingga simpulnya menjadi mati, simpul mati. Oke, teman-teman, satu rosario gelang sudah terbentuk. Semoga teman-teman paham dan bisa mencoba di rumah masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jika teman-teman suka, silahkan subscribe supaya kami dapat meningkatkan lagi video-video untuk latihan-latihan ataupun video-video yang berikutnya. Silahkan teman-teman yang belum jelas bisa tinggalkan pesan, pertanyaan, atau apapun di bagian komentar. Jika suka video ini, like saja. Jika tidak suka, silakan boleh dislike. Semoga video ini berkenan dan bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.